Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, bertemu kembali dengan channel kami mengenai tentang kisah kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan anak dari Nabi Yakub. Suatu hari sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam diasingkan, mau dipenjarakan oleh raja dari suaminya Zulekha. Lalu Zulekha mengumpulkan ibu-ibu untuk diundang ke istana, dan hidangan yang ada di istana sudah disiapkan berupa buah-buahan, apel, mangga, dan dikasih pisau untuk dikupasnya nanti. Ada 10-20 undangan. Setelah itu undangan dari Zulekha untuk supaya datang ke istana. Kaum ibu-ibu lalu datang dan disambutnya oleh Zulekha, dipersilakan masuk ke istana dan duduk rapi dan menghadapin hidangan buah-buahan dan pisau yang ada di piringnya masing-masing. Lalu oleh Zulekha, wahai ibu-ibu, kupaslah buah-buahan yang ada di depan mata kalian. Kata Zulekha. Lalu dikupaslah buah-buahan yang ada di depan mata. Ada 20 orang undangan. Lalu Zulekha memanggil Yusuf dari kamarnya untuk lewat di kaum ibu-ibu yang sedang mengupas buah-buahan tersebut. Lalu Yusuf dipanggil, wahai Yusuf, keluarlah dan lewatlah di depan ibu-ibu yang ada di depan mata kalian. Lalu Yusuf berjalanlah melewatin depan mata ibu-ibu yang sedang mengupas mangga, mengupas apel. Lalu ibu-ibu tersebut kaget dan terpelongo melihat ketampanan Yusuf dan kebagusan rupa Yusuf. Lalu tidak terasa bahwa buah-buahan yang dia kupas ternyata mengupas jari tangannya masing-masing. Subhanallah, luar biasa. Jadi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Yusuf benar-benar bisa membuka kedua mata ibu-ibu yang melihatnya. Dan tidak terasa bahwa jari tangannya terkupas dan sehingga berdarah. Setelah Yusuf sudah berjalan dan masuk ke kamar lagi, lalu Zulekha menanyakan terhadap ibu-ibu yang undangan Zulekha yang sedang mengupas buah-buahan tersebut. Wahai ibu-ibu, lihatlah hidangan yang ada di depan mata dan lihatlah jari-jari tangan
engkau. Begitu pas dilihat kaget, jadi semuanya kena pisau. Itulah jadi apa kata Zulekha, bahwa aku tergiur, terpesona terhadap Yusuf karena yaitu. Lalu ibu-ibu undangan yang ada 20 orangan merasa kaget bahwa benar juga ya apa yang dikatakan oleh Zulekha, bahwa di istana ini ada orang yang benar-benar luar biasa, sangat tampan dan sangat gagah dan bagus rupawan. Setelah itu Yusuf dibawalah untuk diasingkan oleh raja. Dan Yusuf dipenjarakan oleh raja, suaminya Zulekha, karena malu tentang keadaan di istana dan di masyarakatnya, di kerajaan sudah menyebar luas tentang isu bahwa Zulekha menggoda Yusuf. Lalu diasingkan, dipenjarakan untuk beberapa tahun yang lama, sehingga selang minggu berganti, bulan-bulan berganti tahun, lalu rajanya bermimpi. Rajanya bermimpi bahwa dalam mimpinya roti di atas kepala dan dimakan oleh burung gagak. Jadi setelah bangun dari mimpi, raja tersebut, suami Zulekha, mengadakan sayembara, dan semua tafsir-tafsir mimpi dan semua orang-orang yang terkemuka, orang-orang pintar dikumpulkan. Jadi dikumpulkannya untuk membahas tentang mimpi raja, bahwa mimpinya di atas kepala raja roti, dan roti tersebut dimakan burung gagak di atas kepala. Jadi apa dari arti semua itu? Semua dikumpulkan untuk diundang ke istana dan untuk membahas tentang mimpinya raja, dan tafsir mimpi dari Mesir semua berdatangan dari beberapa negara pun. Lalu tidak ada yang bisa menafsirkan dari mimpi tersebut. Lalu ada gak jauh dari kabar berita tentang ada yang bisa, wahai raja, tentang yang bisa menafsirkan tentang mimpi. Mungkin barangkali mimpi raja bisa untuk diketahui bahwa apa dari arti raja mimpi. Jadi roti di atas kepala dan rotinya dimakan oleh burung gagak yang ada di kepala raja. Oh ya, siap, boleh. Siapakah itu? Dia adalah Yusarsib. Dia adalah Yusuf yang dia sekarang ada di penjara. Dia di penjara pun lama, beberapa tahun di penjara. Lalu Yusarsib, apa kata raja? Wahai pengawal istana, wahai telik sandi istana, panggil Yusuf yang ada di penjara, keluarkan dia dan datangkan kemari ke kerajaan untuk membahas tentang mimpi saya, kata raja. Wah. Lalu datanglah ke penjara, lalu dipanggillah, dikeluarkanlah Yusuf dari penjara untuk dibawa ke kerajaan Zulekha. Lalu dipanggil, dibawalah ke kerajaan dan ditanya, wahai
Yusarsib, apakah engkau bisa untuk menafsirkan dari mimpi yang aku mimpikan? Wahai Baginda Raja, kata Yusarsib, mimpi apakah itu yang sekiranya akan aku bahas tentang mimpi raja? Begini wahai Yusarsib, bahwa mimpi di atas kepalaku ada roti, dan roti tersebut di atas kepalaku dimakan oleh burung gagak. Jadi apa dari tafsiran mimpi tersebut? Apa dari arti mimpi? Lalu Yusarsib memberi jawaban yang tepat. Jadi mengalahkan tafsir-tafsir mimpi yang lainnya yang ada di Mesir. Wahai Raja, bahwa mimpi apa yang dimaksud Raja sebenarnya nanti beberapa tahun yang akan datang akan ada kemarau, akan ada kekeringan yang sangat panjang, akan ada kekeringan yang sangat panjang, akan ada benar-benar susah, dalam keadaan susah nanti ke depannya. Maka lumbung gandum jangan sampai habis untuk kedepannya, karena akan ada kekeringan yang sangat panjang. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang, jikalau gandum tersebut dirawat dengan baik dan benar-benar begitu pas datangnya tentang kekeringan, kemarau panjang yang sangat panjang, jadi bisa untuk kita hemat-hemat dan datangnya kemarau tersebut sehingga kita tidak kehabisan, bahwa nanti akan ada kemarau yang sangat panjang, susah untuk menanam gandum, ya susah untuk memanen gandum. Jadi kalau gandum tersebut bisa untuk dihemat sehingga akan datangnya kemarau, akan datangnya peceklik, jadi tidak kehabisan yang ada di istana sini, yang ada di istana ini, di kerajaan Mesir ini. Pikir sejenak, Raja, wah benar, wahai Yusarsib, benar apa yang dimaksud engkau, masuk akal. Lalu setelah itu dikembalikan lagi Yusarsib diasingkan lagi ke penjara, dimasukkan kembali. Lalu Yusarsib benar-benar sudah ngebahas tersebut, lalu diantar lagi ke penjara, dimasukkan lagi. Raja berpikir, ini benar-benar masuk akal apa yang dibahas tentang tafsir mimpiku untuk tahun-tahun yang akan datang. Setelah minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, terjadilah terbukti terjadilah kemarau yang sangat panjang, sehingga apa yang dimaksud Yusarsib ternyata terbukti, bahwa kemarau panjang tersebut karena atas tafsiran mimpi Yusuf benar terjadi, bahwa gandum-gandum tersebut karena dihemat-hemat ternyata alhamdulillah jadi tidak kekurangan di istana Mesir, di istana kerajaan suaminya Juleha. Lalu benar terjadi, dipanggillah kembali, dikeluarkan kembali Yusuf dari penjara, Yusarsib dari penjara, dikeluarkan, dipanggil oleh raja, lalu berdiskusi bahwa wahai Yusarsib, akan engkau angkat sebagai Perdana Menteri perekonomian yang ada di Mesir. Akan aku angkat engkau jadi Raja Perdana Menteri perekonomian. Jadi engkau benar-benar cerdas dan benar-benar bisa menafsirkan tentang mimpi, sehingga terbukti
ini tahun-tahun ini benar-benar kemarau yang sangat panjang, di mana-mana susah untuk mendapatkan makanan gandum. Lalu